Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wan nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam dan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di majelis yang penuh berkah ini. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, sang pembawa risalah keadilan bagi seluruh alam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, Islam adalah agama yang sempurna atau yang kita sebut dengan kafah. Al-Quran tidak hanya turun untuk mengatur cara kita ruku, sujud, tetapi juga turun untuk mengatur bagaimana kita berinteraksi di pasar, bagaimana kita mengelola perusahaan, dan bagaimana kita memperlakukan harta benda. Kehidupan sosial dan ekonomi dalam pandangan Al-Quran bukanlah urusan dunia semata, melainkan instrumen penting untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Respon Al-Quran terhadap kondisi sosial ekonomi manusia berpijak pada 3 pilar utama. Yang pertama, pilar keadilan dan distribusi harta. Al-Quran sangat membenci penumpukan kekayaan hanya pada segelintir orang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat 7 yang berbunyi, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Ayat ini merupakan respon terhadap sistem ekonomi kapitalis yang egois. Al-Quran menjawab tantangan kemiskinan dengan kewajiban zakat serta anjuran infak dan sedekah. Harta dalam Islam memiliki fungsi sosial. Di dalam setiap harta kita ada hak orang lain yang harus ditunaikan. Rasulullah SAW memperingatkan dengan keras dalam hadisnya yang berbunyikan, bukanlah orang yang beriman yang ia kenyang sementara tetangganya kelaparan di sampingnya. Hadis riwayat Al-Hakim. Kesolehan seorang muslim baru dianggap sempurna jika ia peduli pada kesejahteraan sosial di sekitarnya. Yang kedua, pilar larangan eksploitasi dan riba. Salah satu respon Al-Quran yang paling revolusioner dalam bidang ekonomi adalah pelarangan riba. Dalam surat Al-Baqarah ayat 275, Allah menegaskan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Mengapa riba dilarang? Karena riba adalah praktik eksploitasi di mana pihak yang kuat memeras pihak yang lemah melalui bunga yang menjerat. Riba menghancurkan persaudaraan dan menciptakan jurang kemiskinan yang dalam. Sebagai gantinya, Al-Quran mendorong sistem kerjasama atau bisa disebut dengan syirkah dan perdagangan yang jujur. Rasulullah SAW bersabda, pedagang yang jujur dan terpercaya akan bersama para nabi, orang-orang siddiq, dan para syuhada di surga. Hadis riwayat Tirmidzi. Ini membuktikan bahwa kejujuran dalam ekonomi memiliki derajat yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, pilar amanah dan larangan kecurangan. Al-Quran merespon perilaku curang dalam ekonomi dengan ancaman yang sangat berat. Dalam surat Al-Mutaffifin, Allah
mengutuk mereka yang mengurangi takaran dan timbangan. Selain itu, Islam melarang praktik ikhtiar atau penimbunan barang pokok demi keuntungan pribadi saat rakyat sedang sulit. Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah seseorang melakukan penimbunan barang, melainkan ia adalah orang yang berdosa." Hadis riwayat Muslim. Setiap sen yang kita dapatkan dari cara yang tidak jujur akan menjadi api neraka, sedangkan harta yang berkah akan membawa ketenangan dalam kehidupan sosial kita. Jamaah yang dimuliakan Allah, sebagai penutup, marilah kita sadari bahwa setiap transaksi ekonomi yang kita lakukan akan dimintai pertanggungjawabannya. Al-Quran ingin kita menjadi umat yang mandiri secara ekonomi, namun tetap rendah hati secara sosial. Jangan sampai kesibukan kita mencari dunia membuat kita buta terhadap penderitaan sesama. Mari kita bangun ekonomi keluarga dan umat kita di atas landasan kejujuran, keadilan, dan kepedulian sosial, sebagaimana yang diajarkan dalam Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi setiap butir keringat yang kita keluarkan dalam mencari nafkah yang halal dan menjadikan kita hamba-hambanya yang dermawan. Sekian ceramah yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.